Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jemaah rahimakumullah, jangan sampai keluar dari masjid ini, keluar dari jamuan Allah pada hari Jumat ini, kesalehan kita, ketakwaan kita tidak bertambah, maka merugilah sholat Jumat hari ini. Tema khutbah Jumat yang akan khatib sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini adalah menjadi ayah yang sukses. Tentunya agar kita tidak menjadi ayah yang gagal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran sebagai pilihannya atas semesta alam. Di ayat ini ada 3 contoh laki-laki ideal. Yang pertama Adam dan yang kedua Nuh. Adam wa Nuhan. Yang ketiga dan keempat disebutkan tambahan keluarga. Wa ala Ibrahim wa ala Imran. Keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Menarik sekali, untuk Adam dan Nuh sebagai laki-laki tidak menggunakan kata al, keluarga. Sementara untuk Ibrahim dan Imran menggunakan kata keluarga. Sama-sama kita ketahui bahwa Adam adalah bapak biologis manusia pertama sekaligus nabi yang diuji oleh Allah. Diceritakan di dalam Al-Quran tentang anaknya Qabil dan Habil, di antara anak-anak Adam yang tidak tunduk kepada syariat yang Allah berikan lewat Adam. Begitu juga Nuh adalah Rasul pertama. Jadi kalau Adam adalah Nabi pertama, maka Rasul pertama di muka bumi adalah Nuh alaihissalam. Kenapa Rasul pertama? Karena itulah di masa Nuh alaihissalam terjadinya kemusyrikan pertama di muka bumi. Di masa Adam alaihissalam sudah ada maksiat. Adam yang hidup pada masa awal hingga generasi ke-6-nya Idris alaihi wassalam mendapati ada maksiat, tapi pada masa Adam sampai Idris tidak ditemukan kemusyrikan. Nanti setelah masa Nuh alaihissalam baru ditemukan adanya kemusyrikan. Maka Allah utuslah Nuh alaihissalam sebagai Rasul pertama sekaligus bapak biologis manusia yang kedua. Setelah manusia dimusnahkan akibat kemusyrikan, termasuk putranya Nuh alaihissalam yang bernama Kan'an, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menenggelamkannya, dan Allah ganti keturunan Nuh yang baru dari istrinya yang baru, dari 3 anaknya yang kemudian. Sidang Jumat, Adam ditakdirkan memiliki istri salehah,
tapi ditakdirkan punya anak yang tidak saleh. Nuh alaihissalam, laki-laki yang ditakdirkan memiliki istri yang tidak salehah dan mempunyai anak yang tidak saleh. Beda halnya dengan Ibrahim, ala Ibrahim wa ala Imran. Keluarga Ibrahim adalah nenek moyang manusia yang ketiga setelah Nuh adalah Ibrahim dalam tonggak sejarah. Tapi kali ini Ibrahim sebagai bapak manusia bukanlah bapak biologis, tetapi bapak tauhid muka bumi ini. Ditakdirkan memiliki istri salihah dan mempunyai keturunan yang salih, bahkan para nabi dan rasul. Imran, ayahnya Maryam, adalah orang biasa yang ditakdirkan memiliki istri yang salih, tetapi mempunyai anak yang suci dan keturunan cucu yang suci yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saya sampaikan agar kita menyadari bahwa para suami di masjid ini bermacam-macam tingkah pola istri masing-masing. Ini saya sampaikan bahwa agar kita tidak boleh putus asa bagaimanapun kondisi keluarga saat ini, karena sebagai kepala keluarga, seorang suami, seorang ayah, berat tanggung jawabnya di akhirat kelak, bukan cuma di dunia. Saya ingin sampaikan sedikit data. Tingkat perceraian di Indonesia saat ini yang semula tingkat nasional 10%, sekarang sudah mulai menyentuh di atas 14% sampai 15% di beberapa daerah. Jadi dari 100 yang menikah, rata-rata 15 itu bercerai. Dan uniknya, perceraian bukan karena suami yang menceraikan, yang mentalak. 70% perceraian disebabkan oleh istri yang minta dilepas, khulu, minta dilepas dari suami karena suami tidak bisa menjadi suami, karena ayah tidak bisa menjadi ayah bagi anak-anaknya, yang membuat seisi rumah tangganya menderita akibat perbuatan sang ayah atau sang suami yang tidak menyadari posisinya. Dan yang menarik lagi, penyebab tertinggi perceraian di Indonesia ini adalah ekonomi. Tapi bukan karena suami tidak punya uang. Bahkan di beberapa daerah, perceraian itu banyak terjadi di kalangan PNS yang suaminya bekerja, istrinya juga bekerja, sama-sama punya ekonomi, tapi perceraian akibat perekonomian. Sidang Jumat rahimakumullah. Apapun alasannya, semuanya adalah karena gagalnya suami menjadi suami dan gagalnya ayah menjadi ayah. Dalam hal ini saya tidak ingin mengutuk perceraian, karena di dalam Islam seburuk-buruk perceraian adalah perkara makruh yang dibenci Allah Subhanahu wa taala, tapi dihalalkan sebagai solusi. Tapi mayoritas perceraian yang terjadi di Indonesia berdasarkan data yang kami pelajari adalah perceraian yang tidak dihalalkan. Hanya karena emosi sesaat seorang laki-laki yang tidak dewasa, hanya karena hawa nafsu seorang laki-laki yang berselingkuh dan menyakiti anak dan istrinya. Sidang Jumat rahimakumullah. Di ruangan ini adalah para ayah dan para suami. 71% penyebab narkoba, termasuk geng motor, perkelahian antar remaja, termasuk free sex dan perzinahan, penyebabnya adalah karena di rumah. 71% penyebabnya adalah karena masalah bermula dari rumah, dan dari rumah penyebab masalah adalah laki-laki, suami.
ayah yang gagal menjadi ayah, dan suami yang gagal menjadi suami. Lalu bagaimana menjadi suami yang sukses? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am kuntum syuhada idh hadara ya'qubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahak wa ilaha abaik Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidakkah kau menyaksikan ketika Yakub menjelang direnggut kematian? Saat itu Yakub dalam proses menjelang kematiannya berkata kepada anak-anaknya, anak-anakku sekalian, siapakah gerangan yang akan kalian sembah selepas kematian ayah? Para ayah, ingat, anak-anakmu adalah titipan Allah kepada kamu. Jangan lepaskan tanggung jawab dan titipkan anak kamu kepada orang lain. Kamu para ayah yang akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak. Kalau satu hari raport sekolah anakmu bagus, kalau satu hari raport kuliah anakmu bagus, itu bukan murni karena siapa bapaknya, siapa mamanya, bukan. Tetapi murni itu karena gurunya barangkali sebagian besarnya. Karena gurunya yang punya kurikulum, bapaknya tidak punya kurikulum pendidikan di rumahnya. Gurunya yang mengajarkan, bapaknya tidak mengajarkan apapun karena tidak punya kurikulum. Gurunya yang membuat ujian, bapaknya tidak pernah membuat evaluasi apapun terhadap anak-anaknya. Ini persoalan mendasar. Anak-anakmu adalah jembatan surgamu, tapi sebagian besar ayah justru anaknya menjadi penyebabnya masuk neraka. Karenanya para ayah, menjelang kematiannya Yakub, satu evaluasi yang ditanyakan, wahai anakku, siapakah gerangan yang kalian sembah selepas kematian ayah? Yakub sukses menjadi ayah. Yakub sukses mendidik anaknya karena anaknya menjawab dengan 3 jawaban, dan 3 jawaban ini menjadi ukuran ayah sukses atau ayah gagal. Pertama, na'budu ilahaka, kami akan menyembah Tuhan ayah, mentauhidkan Allah. Yang kedua, ilahan wahidan, kami tidak akan sekutukan Allah. Ayahnya bukan cuma mampu mentauhidkan anaknya, tetapi ayahnya juga mampu membentengi anaknya dari kemusyrikan lingkungannya. Yang ketiga, wa nahnu lahu muslimun, kami akan berserah diri sepenuhnya kepada aturan-aturan agama yang dibawa oleh agama kakek Ibrahim, kakek Ismail, kakek Ishak, dan agama ayah. Kesuksesan Yakub yang ketiga adalah karena berhasil mendidik anaknya mau terikat pada aturan-aturan agamanya, aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang Jumat rahimakumullah, kita dapati 3 ukuran ayah yang sukses. Pertama, kalau berhasil mengenalkan anaknya kepada Allah, mencintakan anaknya kepada Allah, tidak mensekutukan Allah, dan mau terikat pada aturan-aturan hukum Allah, dialah ayah yang sukses. Tapi sayang, banyak ayah mendidik anaknya disiplin masuk sekolah, tapi tidak disiplin jamaah sholat subuhnya. Gagal ayah ini. Banyak ayah berhasil mendidik anaknya mandiri setelah kuliah, punya penghasilan, tapi gagal mendidik anaknya mengikatkan diri pada aturan-aturan Allah dan aturan-aturan Rasulullah, bahkan aturan-aturan sunnah-sunnah agamanya. Dia tidak bisa menanamkan itu pada anaknya. Gagal ayah ini. Ada yang menarik, kenapa di ayat tersebut putra-putra Yakub mengatakan na'budu ilahaka,
kami akan menyembah Tuhan ayah? Kenapa tidak mengatakan kami akan menyembah Allah? Kenapa dia katakan kami akan menyembah Tuhan ayah? Karena ayahlah yang berkewajiban menanamkan tauhid kepada anak-anaknya. Tapi kebanyakan ayah TK memperkenalkan anaknya kepada dunia, SD memperkenalkan anaknya kepada dunia, SMP menciptakan anaknya kepada dunia, SMU mengajarkan anaknya untuk mencari dunia, kuliah mengajarkan kepada anaknya disiplin hidup untuk dunia, dan mengikatkan diri pada perusahaan dan dicarikan kantor yang sholatnya di samping meja kerjanya dan malas sholat berjamaah. Anaknya mau mengikatkan diri bekerja menjual diri pada manajemen, tetapi takut menyerahkan jiwa dan raganya, menyerahkan hartanya untuk agama Allah. Gagal sholat Jumatnya selama ini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kenapa banyak geng motor? Ayah tidak pandai menanamkan di mana menempatkan nyali. Kenapa banyak tawuran? Ayah gagal menjelaskan kepada anaknya siapa yang dimaksud laki-laki kuat. Anakku, anak ayah yang kuat adalah anakku yang paling lama ruku dan sujudnya. Anak ayah yang mandiri adalah ketika bangun tahajud sendiri tanpa dibangunkan ayah. Itu anak ayah yang mandiri. Anak ayah yang sudah mandiri adalah anak-anak ayah yang sudah bisa pergi ke masjid sendiri tanpa harus disuruh. Itu anak ayah yang mandiri, dan dijamin tidak akan miskin anak ayah yang seperti itu kelaknya. Sidang Jumat rahimakumullah. Anak perempuanmu menginginkan agar kamu menjadi cinta pertamanya. Anak laki-lakimu mengharapkan agar kamu menjadi pahlawan baginya. Tapi berapa banyak anak-anak yang tidak cinta pada ayahnya? Berapa banyak? Bahkan banyak anak yang tidak suka disebutkan sebagai keturunan ayahnya, apalagi keturunan kakek ayahnya. Yakub berhasil mendidik anaknya. Na'budu ilahak wa ilaha abaik Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Bangga kepada ayahnya, bangga kepada kakek ayahnya Ibrahim, Ismail dan Ishaq. Berapa banyak anak kalau ayahnya pulang memilih untuk tinggal di kamar dengan handphonenya, dengan gadgetnya. Berapa banyak ayah yang tidak kreatif, hanya bisa memerintah tapi tidak pandai berkomunikasi. Kebanyakan ayah fungsinya hanya sebagai ATM, dikunjungi oleh anak kalau minta duit. Jarang mengajarkan satu ayat satu hari, tidak menanamkan satu hadis satu hari kepada anak-anaknya. Rasulullah SAW kalau ketemu anak kecil, ya gulam, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak. Wahai ananda, ingatlah Allah, maka Allah akan selalu menjaga kamu. Wahai ananda, jagalah aturan-aturan Allah, maka kamu akan selalu mendapatkan Allah di mana saja kamu berada. Berapa banyak gadis-gadis yang sekarang di kota besar umumnya 70% gadis-gadis kita tidak perawan lagi di Indonesia ini. Dan penyebab terbesarnya adalah karena gadis-gadis itu kecewa pada ayahnya. Bahkan banyak ayah-ayah yang tidak tahu anaknya sudah tidak perawan lagi. Banyak kasus ayah-ayah yang tidak tahu kalau anaknya sudah tidak perawan lagi. Bahkan dia tidak mau tahu itu. Na'udzubillah min dzalik. Berat tanggung jawab kita nanti di akhirat kelak sebagai seorang ayah. Berat sekali. Banyak ayah-ayah tanpa terasa kehilangan anaknya. Yang dia tahu cuma belajar, makan, sholat, bangun, kerja. Hanya itu bahasanya, sangat tidak kreatif.
yang dibutuhkan oleh anak perempuanmu. Digambarkan oleh Rasulullah SAW, barang siapa punya 2 anak perempuan lalu mendidiknya dengan pendidikan yang baik, maka anaknya menjadi jaminan surga bagi ayahnya. Hati-hati dengan anak perempuanmu. Seorang ayah berkata kepada saya, Ustadz, sejak anak perempuan saya berusia 2 tahun, kalau saya memandikan anak saya tidak pernah menyentuh lagi bagian kemaluannya dan bagian dadanya, agar anak saya mengerti mana sentuhan yang halal, mana sentuhan yang haram, mana sentuhan yang mencurigakan. Anak dididik sejak kecil, dicarikan makanan yang halal, diberikan pakaian yang menutup aurat, dididik apa yang disebut dengan cantik. Kenapa banyak anak-anak terlahir seperti banci kelihatannya? Karena ayah tidak hadir. Bagaimana cara menanamkan keberanian pada jiwa anaknya? Yang ayah tahu cuma kerja, cari duit. Hari libur sibuk dengan urusannya dan main-mainnya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita tidak menjadi ayah yang gagal, dan semoga kita mendapatkan keturunan yang saleh dan salihah. Dan semoga setelah ini kita kembali ke rumah, memperbaiki dari rumah. Akan banyak persoalan masyarakat yang kita selesaikan kalau masing-masing ayah di masjid ini kembali ke rumah, menjadi imam bagi istrinya, menjadi pelindung bagi istrinya, menjadi orang yang menjaga kehormatan istrinya, mengharamkan tangannya memukul istrinya. Laki-laki pengecut adalah tidak menceraikan istrinya, tapi juga tidak menggauli istrinya, menggantung istrinya. Itulah laki-laki paling pengecut di hadapan para perempuan. Kalau kamu masih mencintai dia, ambillah dia dengan semua kekurangannya. Kalau memang kamu sudah tidak mencintainya lagi dan tidak menyukainya, sarrihuhu sarahan jamilan, lepaskan dia dengan cara melepaskan yang baik. Kesatria sebagai seorang laki-laki bertanggung jawab sebagai seorang laki-laki terhadap perempuan yang telah kau ambil janjinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan perlakukan dia semena-mena dengan kekuatanmu, wahai para suami. Istrimu bak cermin, istrimu seperti cermin. Objek di cermin adalah tergantung apa bendanya di depan cermin itu. Istrimu tergantung siapa kamu. Laki-laki pengecut adalah laki-laki yang menggunakan tangan dan kekerasan kepada istrinya. Sungguh laki-laki yang sangat pengecut, laki-laki yang sangat lemah, yang hanya bisa memarahi istrinya. Padahal istri membutuhkan kasih sayang, membutuhkan pengajaran, membutuhkan nasihat, membutuhkan contoh, bukan amarah, bukan kekerasan, dan bukan pemukulan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mudah-mudahan anak-anak kita adalah jembatan kita masuk ke surganya. Ya Allah, jadikanlah anak-anak hamba anak-anak yang mencintaimu. Jadikan anak-anak hamba anak-anak yang berpegang teguh kepada aturan-aturan-Mu. Ya Allah, jadikanlah anak-anak cucu hamba permata hati hamba dari dunia sampai akhirat. Ya Allah, selamatkanlah anak hamba yang terlepas. Ya Allah, tolong hamba agar hamba bisa menjadi ayah yang membanggakan bagi anak-anak kami. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara,
jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa 'ala sahabati ajma'in Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'ala tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, mampukanlah kami menjadi suami yang bertanggung jawab terhadap istri kami. Jadikanlah kami ayah yang mampu mengemban amanah anak-anak kami. Ya Allah, mampukan kami menjadi orang tua yang mendirikan sholat, dan mampukan pula anak-anak kami, anak-anak yang mampu mendirikan sholat. Begitu juga anak cucu kami, ya Allah. Rabbana ja'alna muqimas sholati wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidayna wa an na'mala salihan tardah وأصلح لنا في ذرياتنا وأصلح لنا في ذرياتنا وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك. Ya Allah, mampukan kami agar kami bisa mengajak seluruh anggota keluarga kami masuk ke dalam surgamu. Mampukan kami, ya Allah, menjadi pemimpin keluarga yang menciptakan suasana surgawi di dalam rumah tangga kami. Ya Allah, jadikanlah rumah kami surga kami yang pertama di dunia ini sebelum kami mendapatkan surgamu di akhirat kelak. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang senantiasa mencintaimu, mencintai kitabmu, mencintai Rasulmu sallallahu alaihi wasallam, dan menyukai berpegang teguh kepada aturan-aturan syariatmu. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Anak-anakku, separuh kesalahanmu adalah kesalahan kami sebagai bapakmu. Anak-anakku, separuh dosamu adalah dosa ayah karena ayah gagal mencintakan kamu kepada Allah. Istriku, apapun yang terjadi padamu adalah separuh kesalahanmu karena aku gagal menjadi suami bagimu. Ya Allah, lembutkan hati kami, hujamkan di dalam hati kami rasa kasih sayang dan cinta kepada istri dan anak-anak kami. Ya Allah, tundukkan hati kami agar kami bisa membimbing rumah tangga kami, bahkan masyarakat kami kepada ridhamu. Ya Allah, untuk saudara-saudara muslim dan seiman kami, ampunkan dosa-dosa mereka, maafkan khilaf dan salah mereka, ampunkan pula kekeliruan-kekeliruan mereka. Untuk saudara kami dari Rohingya yang terlunta-lunta, untuk saudara kami di Rohingya yang dibakar, ya Allah, turunkanlah keajaiban-Mu kepada mereka. Berikan kekuatan kepada kami untuk bisa membantu dan menolong mereka. Para pengungsi muslim di Suriah, para pengungsi muslim dimanapun yang tidak punya makanan, tidak punya pakaian, dan tidak punya naungan, mampukan kepada kami dengan rezeki yang luas agar kami bisa membantu mereka. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.